Ya, selamat pagi menjelang siang anak didik kami semua. Eh, Jumpa lagi dengan Bapak HJ di sini dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, pagi ini kita akan membahas tentang jalur pelayaran bangsa-bangsa Eropa hingga sampai di Indonesia. Nah, kita ingin lihat bagaimana jalur tersebut di sebuah peta, ya kita buat peta ini, ya. Nah, bangsa-bangsa Eropa dalam pelayarannya menjelajahi samudera, akhirnya menemukan wilayah Indonesia. Nah, peta ini memperlihatkan jalur penjelajahan yang mereka lakukan. Ada 4 bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan samudera dan sampai di Indonesia, yaitu ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan bangsa Belanda. Nah, anak didik kami, kita lihat yang pertama Portugis. Nah, kalau kita lihat Portugis dari jalurnya, ya kita lihat dulu jalurnya. Portugis dari Samudra Atlantik, kemudian ke pesisir barat benua Afrika, kemudian Tanjung Harapan, pesisir timur benua Afrika, kemudian berlanjut ke Samudra Hindia, kemudian sampai di Kalkuta, India. Setelah itu menyeberangi Selat Melaka, kemudian akhirnya sampai di Maluku. Ya, kita lihat di petanya. Ya. Nah, tadi Portugis yang warna ungu, ya. Ini Portugis. Dari Portugis ke Samudra Atlantik, ini Samudra Atlantik ini dia. Ya, di sini nanti juga Samudra Atlantik sambungannya. Nah, dari Samudra Atlantik dia Portugis menyusuri pesisir barat Afrika, kemudian sampai di Tanjung Harapan. Dari Tanjung Harapan kemudian melanjutkan pelayaran ke pesisir timur Afrika, kemudian menyeberangi Samudra Hindia, ini Samudra Hindia, ya. Kemudian sampai di Kalkuta, India ini. Dari Kalkuta, India, kemudian melanjutkan pelayaran ke menyeberangi Selat Melaka. Nah, di Selat Melaka ini nanti sudah berkembang kerajaan-kerajaan Islam dan akhirnya Selat Melaka akhirnya dikuasai oleh Portugis di bawah pimpinan Alfonso Albuquerque, ya. Nah, dari Selat Melaka Portugis melanjutkan pelayaran ke timur Indonesia dan akhirnya sampai ke Maluku. Oke. Nah, bangsa yang kedua yaitu bangsa Spanyol. Nih, Spanyol yang warna merah. Kita lihat dulu rute atau jalur pelayarannya. Oke. Nih, dia Spanyol ke Samudra Atlantik. Sama. Kemudian dari Samudra Atlantik menyeberangi ke wilayah Amerika, tepatnya di Kepulauan Bahama. Nih, Kepulauan Bahama. Kemudian ke pesisir selatan Amerika, terus ke Selat Magellan, kemudian pesisir barat Amerika, terus ke Samudra Pasifik sampai di Filipina dan akhirnya berlabuh di Ternate. Ya. Nah, kita lihat di peta dari rute tadi. Nah, Spanyol warna merah nih dia. Spanyol ke Samudra Atlantik. Ini dia, Samudra Atlantik. Kemudian ini sambungannya merah, ya. Ini Samudra Atlantik tadi, berarti di sini kira-kira di sini dia Spanyol tadi, ya kan? Nah, kemudian dia ke Kepulauan Bahama, nih Kepulauan Bahama. Kemudian menyusuri pesisir selatan Amerika, ya. Kemudian menyeberangi Selat Magellan. Kemudian ke pesisir barat Amerika,
menyeberangi Samudra Pasifik. Ini Samudra Pasifik, ini dia Samudra Pasifik, ya. Kemudian sampai di Filipina dan akhirnya ke Ternate. Nih. Oke. Nah, bangsa yang ketiga adalah Inggris. Ini yang warna biru, ya. Panahnya warna biru, ya. Ini dia. Nah, kita lihat pertama jalurnya, rutenya. Nah, Inggris ke Samudra Atlantik, kemudian ke Kepulauan Bahama, lanjut ke Haiti, terus ke pesisir selatan Amerika, Selat Magellan, kemudian Samudra Pasifik, Filipina, sampai ke Maluku. Jadi kira-kira hampir sama rutenya dengan Spanyol, ya. Nanti Portugis hampir sama rutenya dengan Belanda. Oke, nah kita lihat di peta bagaimana jalur pelayaran Inggris. Ya. Nah, warna biru tadi, ini Inggris, kemudian ke Samudra Atlantik, dari Samudra Atlantik, ya ini sambungannya, ke Kepulauan Bahama, lanjut ke bawahnya ini Haiti. Ya, dari Haiti menyusuri pesisir selatan Amerika, ini pesisir selatan Amerika, kemudian menyeberangi Selat Magellan, dan akhirnya kemudian menyeberangi Samudra Pasifik sampai di Filipina. Nah, dari Filipina ke Ternate. Oke. Nah, ketiga adalah bangsa Belanda. Nih, yang warna hijau, nih ya, yang warna hijau. Jadi rutenya hampir sama dengan Portugis. Oke, kita lihat di rutenya tadi. Nah, Belanda ke Samudra Atlantik. Dari Samudra Atlantik menyisiri pesisir barat benua Afrika, kemudian melanjutkan ke Tanjung Harapan. Dari Tanjung Harapan dia menyeberangi Samudra Hindia, tapi tidak seperti Portugis di Kalkuta. Mereka menghindari Kalkuta, Belanda, karena di sana sudah berdiam atau sudah dikuasai oleh Portugis. Jadi untuk menghindari Portugis, akhirnya bangsa Belanda menyeberangi Samudra Hindia melalui selatan, sehingga dia tidak ke Selat Melaka. Dari Samudra Hindia kemudian dia ke Selat Sunda dan akhirnya sampai di Banten, Jawa bagian barat. Nah, kita lihat di peta, ya. Ini dia, ini warna hijau, ya, Belanda. Belanda ke Samudra Atlantik. Nah, dari Samudra Atlantik dia kemudian ke pesisir barat Afrika sampai di Tanjung Harapan. Nah, di sini tadi. Nah, dari Tanjung Harapan dia tidak kemari ke Kalkuta karena Belanda ingin menghindari Portugis. Maka Belanda menyeberangi Samudra Hindia ke selatan, ya, kemudian menyeberangi sampai di Selat Sunda. Nah, dari Selat Sunda mereka akhirnya berlabuh di Banten. Nah, Belanda akhirnya sampai di Banten, di Indonesia, ya, pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Maka dimulailah masa Belanda menginjakkan kakinya, yang awalnya mereka berdagang. Tapi pada akhirnya mereka kemudian memonopoli perdagangan di Indonesia dengan mendirikan Kongsi Dagang Belanda, yang yaitu POC. Nanti itu akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Jadi ini yang bisa Bapak sampaikan tentang jalur pelayaran bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia.